Salam Elohim Bapak Ibu. Selamat sore menjelang malam. Kita akan mendengarkan berita gereja pada malam hari ini, Kamis Putih, tanggal 1 April 2021. Romawi yang pertama, agenda masa Paskah 2021 dengan tema Menjadi Manusia Paskah. 1. Ibadah Jumat Agung pada 2 April 2021 akan dilayani sakramen perjamuan yang pertama di Gereja Induk pada pukul 6.30. B. Gereja Losari pukul 18. C. Gereja Geraha Manunggal pada pukul 6.30 dan pukul 18.00. Yang D. Streaming pukul 8.30. Yang kedua, ibadah Sabtu Sunyi 3 April 2021 akan dilayani secara tatap muka di Gereja Induk pada pukul 18.00. Dan untuk warga jemaat yang akan mengikuti ibadah secara streaming dilayani pada pukul 20.00. Ibadah Minggu Paskah pagi pada 4 April 2021 dilayani di sentral pada pukul 05.00 di Gereja Induk Purwodiningrat dan ibadah sore pada pukul 18 dilayani seperti biasa di setiap wilayah. Romawi 2 yang mengantarkan khotbah pada hari ini yaitu Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, organis Saudari Yesika, pemandu pujian Bapak Suparjo dan Ibu Retno, petugas LCD dari Komisi Multimedia. Selama beribadah dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk kepulangan Bapak Ibu Saudara sekalian nanti diawali dari bangku yang belakang. Nanti akan diatur oleh protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih di malam menjelang penyalibannya. Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para murid-muridnya supaya mendapat bagian di dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari kita akan pujikan dalam nyanyian Kidung Baru 73 pada bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh.
kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dengan pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memelihara jemaatnya dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya, dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan dalam peristiwa Paskah yang pertama. Dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang harus
Mereka makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketepatan untuk selamanya. Dalam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Tuhan, pulihkanlah pikiran kami kacau atau resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeritan maut. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan.
Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama, mengosongkan diri, dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus dalam malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Mulai pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita dipanggil untuk dapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Mari kita menghayati semuanya ini. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir.
Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan litani ucapan syukur dengan bergantian, terambil dari kitab Mazmur 116 ayat 1 dan 2 sampai dengan 12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan
dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau malah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon, turunkanlah hikmat atas kami semua, supaya kami dapat mengerti mengenai firman-Mu. Kami meminta ya Tuhan, dan juga Engkau turunkan kekuatan, kuasa dari-Mu, supaya kami dapat mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bangunlah Yesus meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tidak daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang berbahagia dia mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Selamat malam saudara terkasih. Shalom Aleichem. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan peristiwa yang menyedihkan, yaitu peristiwa apa Bapak Ibu? Bom di Katedral Makassar. Nah, pertanyaannya, apakah benar teroris itulah, merekalah yang merusak gereja? Apakah benar mereka perusak gereja atau tidak? Yang benar yang mana Ibu? Perusak gereja itu siapa? Teroris atau orang lain? Ini apa itu? Sinten? Ada yang bilang teroris. Oke, teroris. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 ini diceritakan tentang Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Lalu di ayat 31 sampai dengan 35 Yesus memberikan perintah baru bagi para murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi. Nah, di sini kita dapat melihat Yesus merendahkan hati di hadapan murid-muridnya, yang harusnya murid yang melayani Yesus. Tetapi di sini Yesus yang melayani para murid dengan cara membasuh kaki mereka. Nah, apakah di antara 12 murid ini mereka semua adalah murid-murid yang baik? Saya melihat ada yang geleng kepala. Berarti ada yang menjawab tidak, benar. 12 murid Yesus ini tidak semuanya adalah murid yang baik, tidak semuanya adalah murid yang setia.
Mengapa? Kita lihat, satu, ada Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Ada siapa lagi? Simon. Ya, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, tetapi walaupun Yesus mengetahui di antara murid-muridnya ada pengkhianat, ada penyangkal yang tidak akan menghargainya, ia tetap merendahkan hati melayani para murid. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tetap rendah hati walaupun di depan orang-orang yang mengkhianatinya dan tidak menghargainya dengan cara menyangkalnya, tetapi Yesus tetap rendah hati di hadapan mereka, tetap melayani mereka. Yesus sebenarnya tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Yesus juga tahu siapa yang akan menyangkalnya nanti, tapi Yesus tetap rendah hati. Dan sifat rendah hati itu ada sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Mengapa saya berkata demikian? Mengapa saya berani mengatakan Yesus tetap rendah hati di hadapan orang-orang yang mungkin saja tidak mengasihinya, mungkin saja mengkhianatinya sampai saat ini? Ya, bisa saja Bapak Ibu, bisa saja di antara kita, ya Bapak Ibu sekalian, atau saya, atau majelis di sini, atau tim multimedia, bisa saja menjadi seorang Yudas Iskariot, bisa saja, mungkin mengkhianati Yesus, bisa saja. Bisa saja di antara kita menjadi seorang Simon, sang penyangkal, bisa saja. Suatu hari ada permasalahan tertentu, terdesak, akhirnya salah satu dari kita mengkhianati Yesus atau menjadi seorang penyangkal seperti Simon. Bisa saja, tetapi Yesus tetap merendahkan hati di hadapan kita. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Yesus tahu apa yang akan kita lakukan besok. Apakah kita akan setia atau tidak? Apakah kita akan menyangkal dia atau tidak? Yesus tahu sebenarnya. Tapi Yesus tetap rendah hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita juga diajar untuk tetap rendah hati sama seperti Yesus. Tidak menjadi pribadi yang tinggi hati. Nah, jikalau seandainya kita sudah terlanjur mempunyai sifat yang tinggi hati, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita tetap tinggi hati, ya perintah baru untuk saling mengasihi itu tidak akan dapat kita laksanakan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah sifat kita yang tinggi hati kalau kita mempunyai sifat tersebut? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus berubah menjadi pribadi yang rendah hati dan bersedia melayani Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dalam perikop ini dijelaskan, diceritakan pada saat perjamuan makan, selesai mereka makan, Yesus melepaskan jubah, mengambil kain lenan dan mengambil sebuah basi diisi dengan air, lalu membasuh kaki para muridnya. Jubah. Yesus melepaskan jubah. Apa artinya Bapak Ibu? Yesus melepaskan embel-embel. Jubah ini merupakan suatu lambang status atau strata sosial tertentu. Yesus melepaskan itu semua. Berubah menjadi seorang abdi, seorang hamba, seorang pelayan yang melayani muridnya. Harusnya murid yang harus melayani guru, tetapi Yesus melepaskan status sosialnya
strata sosialnya yang harusnya ia dihormati, harusnya ia dilayani, tetapi ia malah melayani. Melepaskan status sosial, melepaskan strata yang cukup tinggi. Itulah yang dilakukan Yesus dan itulah yang harus kita lakukan, melepaskan jubah kita. Jubah itu apa sih? Ya, seperti yang saya katakan tadi, lambang suatu status sosial atau tingkatan tertentu dalam ranah sosial. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seseorang menjadi tinggi hati itu karena pasti ia, dalam bahasa Jawanya, ngegung-ngegungke apa yang ia miliki. Ia menjadi tinggi hati, merasa dia paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling pintar, lalu ia tinggi hati. Bagaimana cara melepaskannya? Ya, perasaan-perasaan tersebut dilepas. Ya, jikalau ya kita semua, Anda sekalian, saya, Bapak Ibu majelis sekalian di sini di multimedia, ingin melayani Tuhan dimanapun juga, di gereja, di persekutuan komplek rumah, lingkungan, di tempat kerja, melayani Tuhan, tetapi kita masih menggunakan jubah, ya, jubah kita tadi, sifat tinggi hati masih tetap ada. Jikalau Bapak Ibu semua di sini ada seorang orang yang berpangkat mempunyai bintang 5, jenderal bintang 5, sewaktu di hadapan Tuhan, lepas pangkat itu. Di hadapan Tuhan hal tersebut tidak ada gunanya. Jikalau Bapak Ibu semua, kita semua ya mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru, dosen, pengajar yang luar biasa diakui di bidang akademis, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah guru dari segala guru. Jikalau Bapak Ibu semua, kita semua adalah seorang yang kaya raya, sewaktu melayani Tuhan dimanapun berada, kita pun juga harus ingat kita sedang berada di hadapan Tuhan yang maha kaya. Kekayaan kita, pangkat kita, ya, pekerjaan kita yang kita banggakan, kepintaran kita, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya melihat, puji Tuhan tidak di gereja ini ya, di gereja lain, melihat hamba-hamba Tuhan, majelis atau pelayan gereja memasuki gereja, melayani Tuhan, tapi masih saja tetap beranggapan dia adalah seorang pejabat. Ya, pejabat gerejawi, ya sih, pejabat gerejawi. Tapi yang pejabat gerejawi berbeda dengan pejabat di luar sana. Ya toh? Kalau pejabat gerejawi seperti pendeta, majelis, penatua, diaken, itu bertugas melayani Tuhan melalui jemaat. Melayani Tuhan melalui jemaat, bukan melayani jemaat loh, tapi melayani Tuhan melalui jemaat. Nah, itu tugasnya melayani. Tapi pejabat di luar sana melayani masyarakat. Tapi ada yang salah. Oknum-oknum ini yang mempunyai jabatan ini sudah masuk gereja, melayani Tuhan, harusnya melayani Tuhan, tetapi ia ingin tetap dihormati seperti ia mendapatkan penghormatan di luar. Kalau ada kritikan, marah, tidak diterima. Kalau ada saran, kemudu-kudu harus dilaksanakan. Kalau ada pekerjaan, tugas pelayanan, kalau sedang bertumbukan dengan jadwalnya, sela endo bagaimanapun caranya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan perintah baru untuk kita saling mengasihi. Tetapi jikalau kita masih tinggi hati, perintah baru itu tidak akan dapat kita laksanakan. Mari kita merendahkan hati kita. Kita ingat kita sedang berhadapan dengan siapa. Kita harus sadar kita adalah pelayan. Walaupun kita berjabatan, berbintang, mempunyai gelar akademis yang panjang, lebar, keliling dan sebagainya, mempunyai IQ yang sangat luar biasa, kecerdasan luar biasa, tapi kita harus ingat dan sadar kita di hadapan Tuhan yang maha segalanya. Janganlah tinggi hati, tapi tetaplah rendah hati. Sama seperti Yesus yang bersedia melayani para murid dengan cara membasuh kaki, yang harusnya dialah yang harus dilayani. Mari kita bersama-sama merendahkan hati. Saat hening sejenak. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia ini dan di sepanjang zaman, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengingatkan kami untuk saling mengasihi, untuk saling melayani. Kau juga memberikan kami suatu cara supaya kami dapat saling melayani, saling mengasihi, yaitu merendahkan hati. Tanpa kerendahan hati, kami tidak dapat melayani Engkau. Kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Ajarkanlah kami untuk merendahkan hati ya Tuhan. Kami meminta kepadamu. Ya Allah kami yang hidup, pada hari ini kami juga berdoa supaya Engkau memberkati umat-Mu di gereja ini, di GKJ Gandean Solo Timur, di wilayah utara, selatan ataupun di tengah. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang mampu menyelesaikan setiap pergumulan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati gereja kami. Kiranya Engkau sertai kami semua. Dan gereja kami pun juga mempunyai pergumulan.
kami juga menyerahkan pergumulan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat ini. Kau berkati para majelis, song leader, organis, komisi multimedia, karyawan gereja, koster gereja, pamong kelompok, pengurus pepantan, dan para simpatisan yang lainnya. Kiranya Engkau sertai, kiranya Engkau berikan kemudahan dalam hidupnya, kiranya Engkau berikan kecukupan, kesehatan, kekuatan dalam ia menjalani pelayanan ini di dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di rumah kami masing-masing, menjalankan tugasnya dengan hikmat yang berasal dari Engkau, sehingga bangsa, negara, kota, lingkungan, dan keluarga kami menerima rahmat, berkat, kecukupan, serta segala yang baik dari Engkau. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, ya Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk mengutarakan isi hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karyanya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayatnya yang ke-16 hingga ke-17 yang demikian. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang tercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bapak, Ibu, dan saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang selalu kami sembah dan kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat keselamatan, berkat kebahagiaan, dan kecukupan atas semua kebutuhan-kebutuhan kami. Oh Tuhan, pada kesempatan pada malam hari ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sendiri akan menyucikan, dan biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam tata cara kami mempersembahkan kepada Tuhan. Bapa yang di surga,
Kami berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berkati hati dan pikirannya, biarlah apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih atas doa yang sempurna yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh Kristus Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Oh